Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juknis PPDB sudah mulai di-share, dibagikan, dan berikut adalah jadwal-jadwal kegiatan yang berhubungan dengan PPDB. Yang pertama ada umum, jadi ada sosialisasi mulai dari sekarang ya, Februari itu sudah mulai sosialisasi. Kemudian ada entry dan verifikasi nilai rapor. Ini verifikasi nilai rapor mulai tanggal 5 sampai Juni. Ini yang memasukkan nilai rapor ke server web PPDB itu adalah sekolah. Jadi saya ingatkan lagi, kalian tidak bisa memasukkan nilai ke server PPDB karena yang memasukkan nilai ke server PPDB adalah pihak sekolah. Kemudian tanggal 8 sampai 9 Juni ini, setelah di upload nilai kalian, nanti kalian bisa melihat nilai rapor kalian. Kalian bisa verifikasi nilai rapor ya. Jika ada yang salah atau kurang, silakan dibetulkan di sekolah ya, melalui operator sekolah. Tidak bisa dibetulkan sendiri. Ya, jadi silakan revisi tanggal 8 sampai 9 Juni. Setelah kalian melaporkan kesalahan tanggal 8 sampai 9 Juni jika ada kesalahan, maka nanti sekolah akan merevisi, memperbaiki nilai rapor kalian tanggal 9 sampai 10 Juni. Jadi ini adalah pekerjaan sekolah, orang tua tidak perlu bingung, dan harap semua sekolah memperhatikan jadwal ini. Dan jangan sampai ada nilai siswa yang dikurangi karena akan dapat merugikan siswa ya. Kemudian ada jadwal pra-pelaksanaan. Pra-pelaksanaan ini antara lain pengambilan PIN dan latihan pendaftaran. Pengambilan PIN atau token itu tanggal 12 Juni sampai 2 Juli 2023. Jadi hampir 1 bulan ya, waktunya lama. Jadi manfaatkan betul waktu ini untuk mempersiapkan syarat pengambilan PIN-nya. Siapa yang mengambil PIN? Yang mengambil PIN di sini adalah kalian sendiri. Tapi kalau bingung, ada baiknya kalian minta diambilkan oleh sekolah, boleh sekolah SMP atau sekolah tujuan kalian. Kalau di sekolah tujuan kalian berkenan, mau membantu ya alhamdulillah ya. Kemudian untuk latihan pendaftaran ini dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 16 dan 17 Juni. Latihan pendaftaran itu seperti apa, kalian bisa scroll sendiri video di playlist PPDB di channel ini. Nah, kemudian pembukaan PPDB. Sekarang yang kedua ada PPDB tahap 1. Tahap 1 ini untuk SMA dan SMK, khusus jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan jalur prestasi hasil lomba. Dibuka mulai tanggal 19 sampai 20 Juni, 2 hari, ya, kemudian ditutup tanggal 20 Juni 2023. Ingat ya, waktunya jangan sampai terlambat karena hanya 2 hari saja. Kemudian setelah ditutup, sekolah tujuan kalian itu akan memverifikasi dan memvalidasi data kalian mulai tanggal 20 sampai 22 Juni. Tanggal 23 Juni akan dikeluarkan pengumuman apakah kalian diterima atau tidak ya. Nah, jika diterima alhamdulillah, namun jika tidak diterima, kalian nanti bisa mengikuti pendaftaran di tahap yang kedua. Dan jangan lupa anak-anak, setelah pengumuman kemudian kalian diterima, nah di sini ada cetak bukti penerimaan. Jadi kalian nanti setelah diterima itu harus mencetak bukti penerimaan itu. Jangan sampai terlambat ya. Boleh di capture atau disimpan dalam bentuk PDF. Saran saya disimpan dalam bentuk PDF dan dicetak. Oke. Kemudian daftar ulang tanggal 23 sampai 24 Juni. Tahap selanjutnya yaitu tahap 2. Tahap 2 ini adalah jalur prestasi nilai akademik.
ya, untuk SMA saja. Jadi khusus bagi kalian yang ingin mendaftarkan ke SMA dengan jalur nilai rapot atau jalur nilai prestasi akademik. Dibuka mulai tanggal 24 sampai 25 Juni 2023, kemudian ditutup tanggal 25 Juni 2023, setelah itu pengumuman tanggal 26 Juni. Dan bagi kalian nanti yang dinyatakan diterima harus mencetak bukti penerimaan dalam bentuk PDF. Jadi disimpan ya nanti. Kalau bisa disimpan. Silakan cara menyimpannya itu ada di panduan saya ini. Silakan dicari di playlist PPDB. Kemudian daftar ulang 26 sampai 27 Juni 2023 bersifat offline ya. Jadi nanti kalian yang diterima datang ke sekolah dengan membawa berkas-berkasnya ya, dicek apakah sudah benar pada tanggal 26 sampai 27 Juni. Oke ya, itu untuk tahap yang kedua. Sekarang tahap yang ketiga yaitu jalur zonasi SMK. Ingat, ini jalur tahap 3 ini adalah khusus jalur zonasi SMK loh ya. SMK bukan SMA. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar ke SMK, silakan mengikuti jalur zonasi tahap 3. Ya, yang ingin mendaftar ke SMA jangan dulu ya, nanti ada lagi. Ya. Pendaftaran dimulai tanggal 27 sampai 28 Juni. Jadi 2 hari. Kemudian penutupannya tanggal 28 Juni. Setelah itu pengumumannya tanggal 29 Juni. Nah, bagi kalian yang dinyatakan diterima harus mencetak bukti penerimaan. Jadi nanti bukti penerimaannya itu bersifat online, silakan disimpan dalam bentuk PDF. Jangan sampai terlambat ya. Tahun kemarin banyak yang terlambat karena itu adalah bukti kalian diterima ya. Kemudian daftar ulangnya tanggal 30 Juni sampai 1 Juli 2023 dan bersifat offline. Kalau offline sekali lagi harus membawa berkas lengkap sesuai dengan persyaratan ya. Kemudian yang tahap 4 ya adalah jalur zonasi SMA ya. Jadi bagi kalian yang ingin mendaftar ke SMA, silakan gunakan kesempatan ini, tahap 4 ini, dengan menggunakan jalur zonasi. Pendaftarannya dibuka tanggal 1 sampai 2 Juli 2023, bersifat online, kemudian penutupan 2 Juli, online juga. Oke, setelah ditutup, besoknya insya Allah ada pengumuman tanggal 3 Juli, bersifat online, dan bagi kalian yang diterima itu harus mencetak bukti penerimaan yang ada di website PPDB. Silakan bukti penerimaan itu disimpan dalam bentuk PDF. Dan ini bersifat online ya, jangan sampai terlambat. Setelah itu kalian akan melaksanakan daftar ulang tanggal 3 sampai 4 Juli 2023. Bersifat offline sekali lagi. Jika bersifat offline, kalian harus membawa berkas-berkas membawa berkas-berkas ke sekolah ya. Silakan dipersiapkan berkas-berkasnya. Kemudian tahap kelima adalah jalur prestasi nilai akademik khusus SMK. Prestasi nilai akademik khusus SMK ya. Jalur prestasi nilai rapor. Pendaftarannya mulai tanggal 4 sampai 5 Juli 2023, bersifat online, kemudian penutupan tanggal 5 Juli 2023. Besoknya tanggal 6 Juli itu pengumuman yang diterima. Dan bagi kalian yang diterima jangan lupa mencetak tanda bukti di website PPDB. Ya, cara nyetaknya cukup disimpan di PDF. Melalui HP bisa, bersifat online, syukur-syukur dicetak ya, di print out. Kemudian tanggal 6 sampai 8 Juli ini kalian daftar ulang secara offline. Nah, setiap tahap ini kan ada 1 sampai 5 tahap.
1 sampai tahap 5. Oke ya. Misalnya tahap 1 kalian tidak diterima, kalian bisa ikut di tahap 2. Tahap 2 gagal, bisa ikut di tahap 3. Tahap 3 gagal, bisa ikut di tahap 4. Oke ya. Nah, jika tahap 4 ini kalian gagal juga, kesempatan terakhir yaitu kalian ada di tahap 5. Jika tahap 5 gagal, kalian harus cari sekolah yang lain. Oke, itu ya. Jadi setiap tahapan jika gagal kita akan diberi kesempatan untuk ikut di tahap berikutnya. Oke ya. Itu saja untuk jadwal PPDB tahun ini, tahun pelajaran 2023-2024. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kontak komentar, dan mohon dicatat dengan baik, jangan sampai terlambat, dan mudah-mudahan PPDB kalian tahun ini lancar, bisa lolos sesuai dengan sekolah dan harapan kalian. Dan dari saya cukup sekian dulu anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.